Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara wilayah Lampung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memberitahu salah satu seorang dari tetangga saya, mudah-mudahan bisa ikut mendengarkan apa yang saya sampaikan. Juga salam kepada seluruh saudara rohani, saudara jasmani dimanapun Anda berada. Salam rahayu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini saya kembali menyampaikan pengalaman yang telah saya dapatkan dari Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang pada awalnya kita hanya beribadah tapi tidak tahu yang disembah. Jadi beribadah ya asal-asal ibadah gitu aja, nyembah Allah ya sudah, nyembah Allah gitu saja. Allah seperti apa ya nggak ngerti, Tuhan seperti apa ya nggak ngerti, Rasul pun seperti apa ya nggak tahu. Itu sebelum saya masuk Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Setelah masuk ke tarekat ini, awal masuk itu kita ditanamkan yang namanya nur iman dan nur kitab, yang ritualnya disebut baiat. Mungkin untuk agama-agama yang lain pun juga ada. Kalau di Nasrani itu baptis, kalau di Hindu kalau tidak salah inisiasi namanya. Jadi di baiat itu kita itu dimatikan secara hakikat, dan di situ kita diberi yang namanya unsur Tuhan itu. Dalam tarekat kita dinamakan nur iman dan nur kitab. Setelah kita melaksanakan yang namanya baiat itu, disitulah kita disebut orang yang beriman. Karena di ritual itu yang ditanamkan ya dua unsur itu, unsur nur cahaya iman dan nur cahaya kitab itu. Sehingga kalau orang beriman itu seperti di ayat-ayat suci Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi orang beriman itu orang yang sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab, bukan asal-asalan. Aku beriman sama siapa? Lah iya, masa beriman itu yang di Al-Quran ada dijelaskan pada saat kaum Badui menghadap Nabi aja, yang pada saat itu satu zaman dengan Nabi dikatakan belum beriman. Orang Badui itu dikatakan hanya berserah diri karena iman belum masuk ke dalam dada. Jadi setelah beriman itu, jasmaninya kita ini mempunyai alat yang namanya panca indera dan akal. Rohaninya kita memiliki nur iman itu dan nur kitab itu sama, itu untuk membaca petunjuk yang ada dalam diri kita sendiri, petunjuk dari Tuhan itu, dan petunjuk yang ada di luar diri, sama-sama petunjuk dari Tuhan.
Tapi kalau kita tidak bisa membaca ataupun memiliki alat untuk membaca itu, ya kita nggak ngerti. Jadi manusia sebelum ditanamkan nur itu, menurut kami manusia itu karena belum bisa membaca apa itu ya, yang namanya petunjuk itu tadi, ataupun Al-Quran yang kodim. Jadi kalau alatnya nggak punya untuk menangkap signal itu ya nggak bisa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan signal ataupun dapat telepon dari orang jauh, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ya harus mempunyai alat untuk menangkap signal itu. Jadi kita bisa membacanya dan kita tahu bagaimana cara untuk mempraktekkan yang dinamakan petunjuk itu. Jadi dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, semua yang masuk ke situ pasti ditanamkan kedua nur itu, sehingga kita bisa beribadah secara jasmani dan beribadah secara rohani. Beribadah secara jasmani, kiblat kita sebagai seorang muslim, orang Islam, semua menghadap ke kiblat. Kiblat kita siapa? Yaitu di Mekah sana. Kiblatnya itu pokoknya di Mekah sana lah. Waktu itu kita ya nggak ngerti, harus ke sana kenapa? Nggak ngerti, pokoknya ngadep ngulon katanya. Ngadep kiblat. Jadi secara jasmani kita sholat menghadap kiblat, secara rohani pun kita juga menghadap kiblat. Jadi kiblat secara rohani itu, jika kita belum ditanamkan nur iman dan nur kitab itu, kita ya nggak ngerti. Tak sampaikan juga nggak ngerti, nggak nyambung. Makanya kalau ingin tahu, ya kita harus bertarekat. Jadi beragama itu ternyata bukan hanya sekedar mendengarkan uraian-uraian, membaca kitab-kitab, mendengarkan ceramah-ceramah, bukan. Ternyata beragama itu kita harus praktek. Jadi kalau orang menyampaikan ada akhirat, kita ya harus praktek bagaimana cara masuk ke alam akhirat. Dan ternyata alam akhirat itu alamnya rohani kita. Alam jasmani kita namanya dunia, alam rohani kita namanya akhirat. Jadi kalau kita hanya ngomong-ngomong akhirat, ya kita nggak ngerti akhirat. Akhirat itu alamnya rohani sebenarnya. Jadi alamnya jasmani ini dunia, dilengkapi dengan panca indera dan akal. Sementara alamnya rohani adalah akhirat. Untuk membaca alam di alam akhirat itu seperti di dunia ini, pakai panca indera dan akal. Di akhirat menggunakan nur iman dan nur kitab. Jadi sama sebenarnya, cuma jarang manusia yang tahu bagaimana cara kita memasuki alam akhirat itu. Karena kiai dan ulama menceritakan akhirat, nggak ngerti cara masuk akhirat, akhirnya mengatakan akhirat itu nanti. Ya, ini saya dulu begitu, diceritakan akhirat itu nanti katanya, setelah mati. Nah, jadi kita tidak bisa tahu alam akhirat. Setelah masuk tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, ternyata akhirat itu nyata dan bisa dibuktikan. Itulah makanya kita wajib untuk bertarekat, mencari guru mursyid, guru yang benar-benar waris, yang benar-benar mengerti akan ilmu rohani. Karena beragama itu sesungguhnya bukan jasmani ini. Beragama menghadap Tuhan itu yang menghadap rohaninya.
Karena Tuhan sendiri adalah alamnya di Malik Yaumiddin, di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha rohani, sementara kita bagian dari Allah itu sendiri adalah kita ruh. Jadi yang menghadap Allah itu rohani kita, bukan jasmani kita. Jasmani kita hanya sebagai alat. Makanya bersyukur kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, yang telah memberi petunjuk ilmu dunia sehingga kita bisa menuju ilmu yang lebih di atasnya dunia, yaitu ilmu akhirat ataupun ilmu hakikat. Itu hanya ditempuh dengan bertarekat. Kalau tidak bertarekat mustahil. Jadi manusia hanya bisa mengetahui ceritanya saja. Jadi cerita ngalor ngidul, tapi tidak ada ujung dan pangkalnya, tidak mengerti apa-apa, sehingganya semua yang diceritakan hanya omong kosong saja. Jadi umat itu sebenarnya bingung. Allah itu wujud, tapi ke ulama menceritakan, kiai menceritakan Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Iya, Allah yang di akhirat, Allah yang di dunia ya wujud. Makanya masuk tarekat yang benar, biar dikasih tahu Allah yang mempunyai sifat wujud, biar dikasih tahu siapa itu al ulama warisatul anbiya. Itu pun ya Rasulullah itu sendiri sekarang disebut mursyid, karena beliaulah yang bisa mengantarkan kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mursyid itu sendiri sebenarnya ya Rasulullah itu, ya utusan Allah itu yang ada di dunia. Jadi wujudnya Allah itu adalah al ulama warasatul anbiya atau wali ya mursyida. Jadi kalau nggak ketemu itu, agamamu cuma omong kosong. Jadi kita tidak akan membuktikan apa-apa terlebih lagi tentang akhirat. Jadi yang saya sampaikan dulu, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jika ini untuk saudara saya di depan saya ini cuma guyang-guyu saja ini. Tapi masuk. Ya, masuk. Kalau nggak masuk ya tidak diceritakan. Masuk. Karena begitu. Iya. Agama itu harus masuk akal. Jadi kalau namanya punya Tuhan itu ya harus tahu Tuhannya. Seperti kita kerja cari duit ya kita harus cari dapat duitnya, tahu duitnya. Beribadah pun juga begitu. Menyembah Tuhan kita harus tahu Tuhannya. Jadi tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu panjang lebar. Lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi menceritakan pengalaman pribadi saya tentang setelah dan sebelum masuk tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inta ilahi anta masudi wariduka matlubi.